Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama syahadatul salihin was siddiqin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, wa ila ruhi Syekh Muhammad Hanif Muslih, wa ila ruhi Simbah Muslim bin Abdul Rahman, wa ila arwahi masyayikhina wa usulina wa fu'ina hawashina wa dhawil huqqil wajibati alaina wa kafatul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tibbun Nabawi dan Al-Mawa'id. Jadi tidak terasa ya, almarhum al-maghfurlah Syekh Muhammad Hanif Muslih 100 hari ya. Jadi kalau orang itu mulai ada perintah ya dari Allah ke malaikat Israel pencabut nyawa, itu ada daun ya yang turun, di situ ada nama calon mayat ya. Jadi 100 hari sudah apa? Sudah mulai turun daun itu ya. Makanya ada orang-orang tertentu yang mulai terasa ya 100 hari sebelum wafat, nanti 40 hari, nanti 1 bulan, 1 minggu ya. Sehari semalam ya. Ada perasaan-perasaan ya, atau ada firasat-firasat. Allah alam ya. Jadi sebenarnya untuk peringatan, kalau di Jawa ya itu sudah membudaya ya. Sebenarnya itu dari sahabat Umar pernah menyampaikan ya, ada hari-hari yang apabila dibuat untuk sedekah mayit nanti pahalanya bisa bisa berlipat ganda ya. Untuk hari-hari tertentu sedekahnya ya nanti berlipat ganda untuk hari-hari kelipatan berikutnya ya. Makanya ada istilah 3 hari ya, 7 hari, ada istilah 40 hari ya, 100 hari, ada istilah 1000 hari ya, nyewu. Setelah itu ada istilah haul ya. Itu sebenarnya hanya istilah-istilah saja ya, hanya ya bisa dibilang di samping budaya ya, atau mungkin nenek moyang dulu sudah melaksanakan, cuma tata caranya beda ya. Jadi agama-agama yang lain ada seperti itu ya, tapi tidak semua agama ada. Nah, yang penting jangan sedikit-sedikit memvonis bid'ah, kufur ya, musyrik ya, dan sebagainya ya. Jadi perbedaan pendapat itu banyak sekali ya. Dan kalau dalilnya itu kuat ya, itu memang tidak ada masalah ya. Tapi kalau dalilnya agak lemah itu memang biasanya dipermasalahkan. Jadi
lebih baik menghindari perpecahan ya, lebih baik apa? Menghindari permusuhan ya. Jadi untuk masalah furu'iyah itu jangan dipertajam, jangan apa? Diperuncing ya. Jangan menjadikan apa? Benih-benih permusuhan. Dibiarkan masing-masing apa? Beribadah sesuai apa? Keyakinannya ya, sesuai apa? Sesuai ya pengetahuannya ya, pengalamannya. Yang penting tidak menyimpang dengan nyata, dengan terang-terangan apa? Syariat ya. Karena manusia itu dibimbing oleh Allah ya melalui Rasul ya. Kalau Rasul sudah nggak ada, penggantinya ya para ulama ya. Jadi jangan sedikit-sedikit apa neraka ya, sedikit-sedikit apa sesat ya, dan sebagainya ya. Jadi banyak orang yang pengalamannya atau mungkin keilmuannya luas itu nanti akan punya rasa toleransi ya, punya rasa apa? Punya rasa kasih sayang ya. Jadi tidak sampai apa? Memusuhi apalagi menghalalkan darah dan hartanya. Ya, na'udzubillah ya. Jadi harus berhati-hati ya. Jadi kalau kita memang teorinya banyak ya, sehingga apa? Hadis-hadis tidak dipakai hanya yang sahih saja ya. Tapi yang dhaif pun tidak masalah ya, selagi apa? Ada dalil pendukung ya. Ya. Atau dalam usul fikih, qawaid fikih ada sandarannya, itu tidak masalah ya. Jadi intinya kalau orang pengetahuannya masih minim ya, masih cetek ya, ya dia ya hanya terpaku pada teori itu saja ya. Ilmunya ya sak mono tok ya. Pengetahuannya sak mono tok. Dianggapnya liyane apa? Liyane salah, liyane kesasar, liyane neraka ya. Rumangsane surga mung engko dheweke tok ya. Karo golongane tok sing mlebu. Berarti surga akan kosong ya. Surga hanya dihuni apa? Dia dan apa? Kroninya ya. Padahal Allah itu punya syariat yang jelas ya, dan ada perbedaan-perbedaan pendapat ya, ada berbagai macam teori ya. Nanti bisa memunculkan apa? Pemahaman yang berbeda. Saya kira cukup ya. Halaman 46, faslun. Ai hadza tiksetayiki ku faslun fasal. Wa amma ikhtiyaru ayyamil usbu'i, lan anapun utawi milih pira-pira dinane seminggu lil hijamati krana bekam, iku faqala mongko dawuh sab al khallalu Syekh Khallal fi jami'ihi dalam kitab jami'e al khallal, untuk memilih hari-hari dalam seminggu dalam hal berbekam ya, itu nanti ada hari-hari tertentu yang apa? Yang dimakruhkan ya. Jadi sekali lagi makruh itu apa? Sebaiknya dihindari. Kalau makruh itu tidak sampai haram ya. Tidak sampai haram. Ya. Akhbara aweh khobar na ing kita sapa Harbun Pak Harb Ibnu Ismail kang dadi putrane Pak Ismail. Qala ngendika sapa Harb, qultu matur ingsun li Ahmad maring Pak Ahmad ya. Jadi dalam kitab jamaknya Syekh Khallal ini Syekh Harb bin Ismail, beliau menghabarkan bahwa beliau pernah
berkata ya kepada Syekh Ahmad, tukrahu dimekruhake apa al-hijamatu cantuk fi syai'in ing dalam suci-suci minal ayyami sanggeng piro-piro dino. Jadi apakah ada bekam yang dimakruhkan dalam hari-hari tertentu ya? Qala dawuh sapa Ahmad, qad jaa teman-teman teko apa keterangan ngoten ya. Fil arbi'a dalam dino Rebu, wasabti lan dino Sabtu. Jadi beliau Syekh Ahmad mengatakan ada ya keterangan makruh berbekam pada hari Rabu dan Sabtu. Ya. Nah, sekali lagi makruh ini sifatnya kan sebaiknya dihindari ya. Jadi tapi kalau ada keterpaksaan, ada sesuatu yang mendorong untuk harus berbekam ya berbekam nggak apa-apa ya. Berarti hukum makruh bisa apa? Bisa hilang ya. Bahkan kalau darurat bisa wajib ya. Kalau hanya satu-satunya pertolongan ya untuk menyambung hidupnya, ya bisa dihukumi wajib ya. Wa fihi lan ing dalam hadis Anil Husaini sanggeng Husain ibni Hisanin kan dadi putrane Pak Hisan. Annahu sak temene Husain iku sa'ala takon sapa Husain Aba Abdillah ing Aba Abdillah anil hijamati sanggeng cantuk. Jadi ada sebuah hadis riwayat dari Husain bin Hisan. Jadi Husain ini bertanya kepada Aba Abdullah ya, atau Abu Abdillah. Beliau bertanya tentang apa? Berbekam. Ayya wakten ing dalam endine wektu tukrahu dimakruhake apa hijamah. Waktu manakah yang dimakruhkan untuk berbekam? Jawabannya nih, faqala nuli dawuh sapa Abu Abdillah niku fi yaumis sabti ing dalam dina Sabtu wa yaumil arbi'a ilan dina Rebu. Jadi Syekh Abu Abdillah menjawab makruh berbekam itu pada hari Rabu dan hari Sabtu. Nanti ada sisi melik ya, ada rahasia ya, yang tersembunyi ya, ada hikmah-hikmah di situ ya. Wa yaquluna lan ngucap sapa atibba yaumal jumu'ati dalam dino Jumat. Jadi para tabib mengatakan kemakruhan untuk berbekam pada hari Jumat. Wa rawalan riwayatake sapa al-Khallalu Syekh Khallal an Abi Salamah sanggeng Abi Salamah wa Abi Sa'id al-Mukhri lan Abi Sa'id al-Mukhri an Abi Hurairah sanggeng sahabat Abi Hurairah. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Ya. Jadi kalau sahabat Abu Hurairah sama Siti Aisyah itu lebih banyak mana riwayatnya? Lebih banyak sahabat Abu Hurairah ya. Jadi sahabat Abu Hurairah itu dulu asalnya cara Jawane apa? Otake ketul ya, dedel awal-awale nggih. Terus diisyarah Kanjeng Nabi ya. Kayak digelarake sajadah terus kayak dikai sesuatu ya. Digelarake apa serban kayak dikai sesuatu ya, isyarah napa? Mungkin Abu Hurairah menampung banyak sekali napa? Ilmu ya, bahkan apa riwayat hadis terbanyak ya, sahabat Abu Hurairah. Marfu'an hale rupa hadis marfu'. Man utai sapa wengi
iku ihtajama canduk sapa man yaumal arbi'a ing dalem dina Rebu au yaumas sabti utawa dina Sabtu fa asaba mongko ngenani hu ing man apa bayadun putih-putih au barason utawa belang falayalu manna mongko aja maitu temen sapa man illa nafsahu kejaba ing awak dhewe man. Jadi ada hadis marfu riwayat sahabat Abu Hurairah, barang siapa yang berbekam pada hari Rabu atau hari Sabtu kemudian dia terkena musibah ya, terkena belang ya, kulitnya memutih ya, maka jangan sampai mencela, jangan sampai menyalahkan kecuali apa pada dirinya sendiri ya. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu ya pada hari Rabu dan Sabtu ya, sebaiknya dihindari ya. Ya, nanti kalau terjadi apa-apa jangan menyalahkan siapa-siapa ya, salahkan diri sendiri ya. Ya, sebenarnya redaksi hadis seperti ini banyak ya. Seperti kalau Rasul mengatakan kalau mau tidur kok habis makan daging ya, itu sebaiknya apa? Cuci tangan dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri ya. Ya. Kira-kira nek isih kupak daging ngomong diparani apa? Iya, diparani kewan-kewan ya. Isoe semut, mending semut ya. Tikus ya. Krikiti iso ya. Mending tikus. Nek no macan ngeleh ya. Ya. Mana nak sabun? Saya minta ini ya. Satunya lagi al-mawa'id. Dibuka halaman 17 bawahnya. Wa raja'il wusuli lan arep-arep tumeka ilaihi maring Allah wa khaufil firaqi lan wedi misah minhu sangking Allah. Jadi ada harapan untuk usul ya, ada keinginan untuk apa? Bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang itu harus mendekatkan diri kepada Allah ya. Sebab Allah itu akan mendekat kalau orang mau mendekat. Ya. Orang mendekat itu akan disambut oleh Allah ya. Kalau orang menjauh ya Allah akan berpaling ya. Jadi ada timbal balik ya. Orang yang mau berdoa ya nanti akan apa? Dikabulkan oleh Allah. Orang yang mohon ampunan akan diampuni oleh Allah. Jadi ada timbal balik ya. Nah, orang itu bisa dekat dengan Allah itu harus ada pembimbingnya ya. Jadi orang bisa wusul kepada Allah itu harus apa? Melalui pembimbingnya. Nah, kalau Rasul itu dibimbing Allah melalui malaikat ya. Nah, kalau orang-orang biasa ya melalui apa? Para masyayikh ya. Jadi masyayikh ini punya guru-guru yang sambung sampai Rasulullah ya. Jadi sebenarnya jalan untuk menuju Allah Ta'ala itu banyak sekali ya. Ya. Jadi ada, kalau bahasa orang Nasrani apa? Banyak jalan menuju Roma ya.
Kalau kita banyak thariqah ya. Thariqah itu tidak hanya melalui wiridan saja ya, tidak ya. Tapi thariqah itu banyak sekali macamnya ya. Ada yang melalui berakhlak baik ya, ada yang melalui apa? Puasa, ada yang melalui sholat ya. Ada yang melalui menolong orang ya. Ada yang melalui apa? Sedekah dan sebagainya ya. Jadi jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau tidak bisa langsung ya, paling tidak mendekat kepada orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau tidak punya pulsa ya, tidak punya wifi ya, tentunya apa? Tetheringnya. Nah, jadi menyambungkan dengan yang sudah tersambung ya. Kemudian khaufil firaq. Jadi ada kekhawatiran terpisah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak rela ya kalau apa? Terpisah ya dari apa? Dari dekat kepada Allah ya, dari ingat kepada Allah. Jadi orang itu sebenarnya bisa jauh dari Allah itu banyak penyebabnya ya. Nah, yang paling menonjol itu apa? Dosa-dosa ya, dosa-dosa. Jadi dosa itu bisa menjadi hijab. Dosa itu bisa menjadi apa? Dinding ya, pemisah ya. Jadi orang bisa semakin jauh dari Allah ya. Orang bisa semakin apa? Semakin bahkan bisa tersesat ya, bisa kufur ya, bisa murtad, naudzubillah ya. Wal adabilan tata krama wa ta'ammulilan angen-angen. Jadi orang harus punya adab ya, adab. Bedanya adab sama akhlak apa? Ya, kalau secara ringkas, kalau akhlak itu refleks ya. Kalau akhlak itu tanpa pikir panjang. Tapi kalau adab itu nanti ada semacam pelatihan, ya, ada bimbingan, ada mungkin kebiasaan ya, yang harus dibiasakan ya. Jadi orang yang berakhlak baik ya, orang yang beradab baik, yaitu tentunya orang yang dicintai oleh Allah dan semua makhluk ya. Kalau ada orang yang tidak cinta berarti ada sesuatu dalam hatinya ya. Mungkin ada iri, ada dendam, ada mungkin niat-niat jahat dan sebagainya ya. Ada perasaan-perasaan yang tersakiti dan sebagainya ya. Jadi kalau adab itu bisa berubah ya, sesuai perkembangan zaman ya, dan bisa berbeda satu tempat dengan tempat yang lain ya. Misalnya adab makan ya, tata kerama makan itu kalau di pesantren dengan di luar pesantren bisa-bisa beda ya. Di Meranggen dengan mungkin di Arab bisa beda ya, bisa beda ya. Ya. Zaman dahulu, zaman sekarang bisa beda ya. Nah, mungkin situasinya, kondisinya ya. Mungkin alat makannya bisa ya. Jadi etika itu bisa apa? Bisa berubah sesuai waktu dan tempatnya. Nah, yang penting apa? Yang penting tadi ya, poin-poinnya tidak ditinggalkan ya. Jadi
cara wong Jawa ini apa unggah-ungguh ya, sopan santun. Jadi punya apa? Dalam hati itu punya apa? Rasa apa? Menghormati ya, punya rasa apa? Menyayangi ya, punya rasa apa? Punya rasa ya intinya nak cara Jawa ini ora dablek ya, ora kurang ajar ya. Terus ta'ammul, angen-angen. Jadi harus punya daya fikir ya, harus bisa berangan-angan mempertimbangkan sesuatu ya. Jadi mau merenung ya, mau apa? Mau ya bertafakur lah ya. Jadi hidupnya itu tidak apa? Tidak asal-asalan ya, tidak serampangan ya, tapi penuh pertimbangan ya, penuh apa? Penuh kebijakan-kebijakan ya. Jadi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggal ya, dan sebagainya ya. Wa ta'anni lan alon-alon, wa muhasabatin nafsi lan niti-niti awak. Ta'anni itu alon-alon ya, alon-alon asal kelakon niku bener napa keliru? Yang penting ora lelet ya, ora apa? Ora klentrak-klentruk ya. Paham maksudnya? Alon-alon ini maksudnya ora gusak-gusu ya. Jadi kalau setan itu kan sukanya apa? Tergesa-gesa. Sukanya apa? Membuat orang tergesa-gesa ya. Al-ajalah minasyaiton ya. Nah, yang baik itu ya pelan tapi pasti ya, penuh pertimbangan ya, penuh apa? Kebijakan ya. Jadi misalnya apalagi urusan dunia ya, itu harus penuh perencanaan ya, harus ada apa? Ada mungkin musyawarah ya, harus ada apa? Ada jajak pendapat ya, tukar pikiran dan sebagainya ya. Tidak asal memutuskan ya, tidak asal apa melangkah ya. Jadi bedane kesusu karo cepet ya. Nak kesusu ki biasanya ono sing kelewat ya. Tapi nak cepet apa? Cepet ya, orang sing kelewat ya. Jadi kalau tergesa-gesa kadang-kadang masih ada yang terlewat. Ada yang ketinggalan ya. Tapi kalau cepat ya, gerak cepat ya, itu beda lagi ya. Itu bisa tercapai semua ya. Dan muhasabatin nafsi, introspeksi diri ya. Jadi cara Jawa ini metani awake dhewe ya, metani awake dhewe, ngilani awake dhewe ya. Kita harus bisa mengoreksi sendiri sebelum apa? Dikoreksi orang lain. Harus bisa bermuhasabah ya, sebelum apa? Diteliti oleh Allah para malaikat. Jadi lebih dahulu meneliti diri sendiri ya, lebih dahulu apa? Mencari aib sendiri ya, mencari apa? Kekurangan sendiri ya. Untuk apa? Untuk ditutupi ya, untuk dimohonkan ampunan ya, untuk diperbaiki, disempurnakan. Wal insafi lan gawe adil. Wa husnul dzanni lan bagusnya penyono. Jadi harus bisa berbuat adil walaupun terhadap dirinya sendiri ya. Tidak berat sebelah ya. Dumeh keluargane dhewe ya. Dumeh koncone dhewe. Dumeh dulure dhewe
Lah, ada perlakuan khusus ya, mengenyampingkan orang lain ya, itu berarti berat sebelah. Berarti apa? Berarti tidak bisa adil ya. Dan husnudzon, baik prasangka ya. Jadi positive thinking ya. Jadi husnudzon ini billah wa bi ibadih ya. Kita harus bisa berprasangka baik kepada Allah maupun hamba-hambanya ya. Jadi kalau prasangkanya baik, nanti semuanya akan baik ya. Jadi meskipun kenyataannya tidak baik ya, meskipun apa, nanti ada hal-hal yang apa, yang ternyata tidak baik ya. Yang penting husnudzon dulu ya. Nah, tapi husnudzon ya jangan terus terlena ya. Terlena itu maksudnya terus nanti terkecoh ya. Ya. Dia harus tetap waspada, harus mawas diri ya. Wal mujahadati lan mujahadah wa tarkil mirai lan tinggal para padu wal jidali lan tegese debat. Di mujahadah itu maknanya banyak sekali ya. Ada orang yang memaknai mujahadah itu apa? Ya mujahadatun nafs bisa ya, berjuang melawan hawa nafsu ya. Jadi menundukkan hawa nafsu sendiri ya, biar tidak liar ya, biar tidak apa, biar tidak meronta-ronta ya. Ada yang memaknai kalau mujahadah itu istilah lain apa, istighosah ya. Ada yang memaknai itu ya. Jadi memohon pertolongan Allah ya, dan sebagainya ya. Tarkil mira' wal jidal, meninggalkan debat ya. Meninggalkan apa? Membantah ya. Apalagi kalau debat kusir ya, debat yang tidak ada ujungnya ya. Apalagi kalau membantah orang tuanya, gurunya ya, nah, itu bisa fatal ya. Orang benar saja itu mengalah lebih baik ya, apalagi salah ya. Apalagi salah ya. Lah, debat itu kan bahayanya banyak ya, afatnya banyak ya. Debat itu bisa menghabiskan nafsu, menghabiskan waktu ya, menghabiskan apa? Tenaga ya. Bisa menyakiti hati orang lain ya, bisa menyebabkan permusuhan ya. Bisa merenggangkan hubungan ya, dan sebagainya ya. Debat itu bahayanya banyak sekali ya. Nah, debat yang baik itu yang bagaimana? Yang ada tujuan baik tentunya, dengan cara yang baik ya. Misalnya debat ilmiah ya, misalnya adu argumentasi ya, misalnya untuk meluruskan mungkin yang tersesat dan sebagainya ya. Nah, tentunya dengan cara yang baik ya, dan harus lebih baik ya. Wa dzikril mauti lan eling mati, wa qasril amali lan cendak angen-angen. Jadi ingat mati, ada lagunya ya. Apa? Grupnya apa grupnya? Jarine wali, jarine biyen lulusan pesantren ya. Ya ora apa-apa, daripada mau lagune diisi apa? Grup sing ranggenah ya. Isine lagu ya ranggenah ya. Jadi dakwah melalui apa? Seni ya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Mungkin ada ya alumni Futuyah yang dakwah melalui apa?
film ya. Ya, kalau zaman sekarang kan semua serba divisualisasikan ya, difilmkan. Ya, selagi ada unsur dakwahnya nggak masalah ya. Jadi bisa lewat jalur apapun ya. Ini mengingat mati ya. Kalau orang ingat mati itu berarti nanti dia akan terputus ya keinginan yang menggebu-gebu terhadap keduniawiannya ya. Makanya peringatan Rasul ya mengenai orang yang hidup harus ingat mati ya. Itu bisa menghancurkan syahwat ya. Jadi syahwat yang melenakan ya. Makanya kalau pas makan itu sebaiknya jangan membicarakan kematian ya. Nanti bisa nggak nafsu makan ya. Ya. Kalau makan itu menikmati ya. Kalau nanti diingatkan kematian, dibahas kematian nanti bisa nggak nikmat nanti ya. Kalau nggak nikmat nanti rasa syukurnya bisa hilang ya. Ya. Makanya di antara adab ya, di antara tata krama makan tidak menyebut tentang kematian ya. Terus qasril amal itu memendekkan angan-angan ya. Kalau kebalikannya berarti apa? Tulil amal ya. Memanjangkan angan-angan. Maksudnya gimana? Maksudnya jangan terlalu berandai-andai ya. Kalau dalam hadisnya ini jangan sampai hidup itu diisi dengan lau ya. Andai ya. Jangan mengandai-andai terlalu jauh ya. Andaikan aku hidup 1000 tahun ya. Andaikan aku punya istri banyak ya. Andaikan punya harta melimpah ya. Andaikan punya ya. Jadi mengandai-andai terlalu panjang itu nggak baik ya. Itu nanti setan bisa masuk ya. Makanya kalau hal keduniawian jangan terlampau jauh ya. Biasanya orang kalau nggak kuat stres ya atau stroke ya. Alhamdulillah ya. Wa tafaqquhi lan mahami fil Qur'ani yang dalam Al-Qur'an. Jadi ada usaha untuk memahami kitab suci Al-Qur'an ya. Ya kalau belum bisa tafsirnya ya mungkin terjemahnya dulu ya. Kalau belum bisa bercabang-cabang ke ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lain ya paling tidak teks Al-Qur'an itu dulu ya. Jadi memahami isinya, memahami mungkin inti sari dari Al-Qur'an itu apa ya. Jadi Al-Qur'an itu kitab pegangan ya, pegangan hidup ya, sampai mati ya. Jadi kalau tidak mengikuti kitab pedoman ya, pegangan nanti bisa tersesat ya. Ya. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.